Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita kembali di acara hari ini yaitu Embun Surgawi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema hidup dengan kecerdasan rohani. Mari kita akan bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat 18 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita akan belajar kepada hambanya yang bernama Rasul Paulus, bagaimana dia menggunakan kecerdasan rohani atau spiritualnya. Dan itu dibuktikan dengan 3 hal. Yang pertama adalah Rasul Paulus lebih mengutamakan kebutuhan jiwanya, rohaninya daripada kebutuhan lahiriahnya. Kita tahu walaupun secara fisik Rasul Paulus kesehatannya semakin merosot, fisiknya semakin merosot, tetapi jiwanya semakin diperbarui, rohaninya semakin diperbarui dari sehari ke sehari. Tetapi yang kita lihat sekarang ini banyak orang yang lebih mendandani bagian luarnya, bagian fisiknya luar. Ya kalau wanita tidak cantik ya dioperasi plastik, gitu, memakai pakaian yang bermerek. Kemudian kalau para lelaki yang mungkin supaya tambah ganteng dan atletis, gitu, gemar berolahraga, bagaimana dia bisa menjadi lelaki sejati dan sebagainya, lebih mendandani luarnya daripada dalamnya. Maka yang terjadi ketika mereka ada masalah, mereka mudah frustasi, mudah stres, dan mudah gantung. Tetapi berbeda dengan orang yang memakai kecerdasan spiritualnya seperti Rasul Paulus. Dia mengutamakan bagian dalamnya, bagian rohaninya. Maka ketika dia menghadapi problem apapun, dia bisa kuat karena dasar rohaninya itu kuat, karena lebih mendandani bagian dalamnya daripada luarnya. Mari yang sekarang ini lebih mendandani bagian luarnya harus bertobat. Yang di dalamnya itu yang lebih utama. Rohaninya itu yang perlu kita bangun. Jiwa kita perlu kita bangun supaya memiliki jiwa yang kuat. Ketika kita menghadapi masalah problem apapun, kita tetap bisa mengatasi. Karena kita sudah memiliki pondasi yang kuat. Lalu bukti yang kedua, Rasul Paulus memiliki kecerdasan spiritual atau rohani. Yang kedua kita bisa lihat di dalam ayat yang 17. Dia menganggap penderitaan yang berat sebagai sesuatu yang ringan. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu memiliki banyak tantangan, banyak kesulitan dan penderitaan. Tetapi Paulus menganggapnya sebagai hal yang biasa-biasa saja. Karena apa? Dia memiliki apa? Kecerdasan spiritual. Kalau Rasul Paulus tidak memiliki kecerdasan spiritual, dia akan menganggap bahwa penderitaan yang dialaminya adalah sesuatu beban yang sangat berat. Untuk itu Bapak Ibu, sama juga ketika hari ini kita tahu bahwa virus corona belum reda di bumi pertiwi Indonesia. Ketika kita tidak memiliki kecerdasan spiritual di dalam kehidupan kita, maka masa kesesakan dan kesulitan ini kita akan menganggapnya sebagai suatu beban yang sangat berat, masalah yang sangat berat. Padahal kalau kita bisa berpikir memiliki kecerdasan spiritual, hal ini situasi seperti sekarang ini biasa-biasa saja. Sehingga tidak perlu galau, sehingga tidak perlu frustasi, sehingga tidak perlu pesimis di dalam menghadapi masa depan hidup kita. Lalu yang ketiga yang dibuktikan bahwa Rasul Paulus memiliki kecerdasan spiritual di dalam ayat yang 18. Yaitu Paulus lebih memikirkan hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Dikatakan dalam ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Jadi Rasul Paulus lebih memikirkan hal-hal yang sifatnya itu punya nilai kekekalan. Maka dia tekun melayani, tekun beribadah, tekun berdoa, tekun memberitakan Injil. Itu adalah sesuatu yang memiliki nilai kekekalan, termasuk bersedekah, beramal dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, mari yang masih berpikir tentang hal-hal yang kelihatan, mengejar kekayaan, mengejar nama diri, mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi, mari kita sadar bahwa itu tidak akan kita bawa sampai mati. Tetapi nilai-nilai kekekalan itu harus kita pikirkan, dan itu nanti akan ada upahnya di kerajaan surga. Mari kita setia melayani, setia beribadah, setia berdoa, setia bersekutu, setia bersedekah, setia beramal. Dan hal-hal yang memiliki nilai kekekalan ini memang tidak terlihat, tetapi punya upah di kerajaan surga. Itu yang orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Mari Bapak Ibu, dengan melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk memiliki yang namanya kecerdasan spiritual atau rohani, sehingga kita mampu mengutamakan mendandani yang bagian dalam rohani kita daripada jasmaniah kita. Yang kedua, kita akan bisa tahan bantingan sekalipun masalah kita berat, tetapi karena kita memiliki kecerdasan rohani, sehingga rohani kita semakin kuat. Lalu yang ketiga, mari kita berpikir hal-hal yang bernilai kekekalan, bukan yang sementara. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kebenaran firman ini, biarlah menguatkan kami dan menyadarkan kami Tuhan, untuk supaya kami memiliki yang namanya kecerdasan rohani atau kecerdasan spiritual seperti hamba-Mu Rasul Paulus. Terima kasih ya Yesus. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menggugah dan menyadarkan hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat kami bagikan kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.